Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Priscilia Nadifa dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya tentang teori dan sejarah perbuatan melawan hukum. Sebelumnya saya akan membahas mengenai tentang perbuatan melawan hukum itu apa, yakni suatu perbuatan yang selalu ada, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Namun, perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana lebih subjektif karena hal tersebut diatur mengenai asas yang terkandung dalam hukum pidana, yakni asas legalitas, yang mana tidak dapat dijatuhi sebuah hukuman apabila tidak ada suatu undang-undang yang mengatur mengenai tindakan tersebut masuk ke dalam hukum pidana ataupun tidak. Sedangkan di dalam hukum perdata ini berbeda. Dalam hukum perdata, yang mana kaitannya dalam perbuatan melawan hukum ini bersifat lebih fleksibel dan mengikuti arah dari perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan pada hukum perdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum lebih luas bagi siapa saja yang merasa dirugikan dan dapat membuktikan bahwa terdapat orang sebagai korban sesuai dengan undang-undang, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya mengenai teori Scots Norm. Teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori perlindungan terhadap korban. Di dalam teori ini juga memiliki poin penting bagi siapa saja orang yang telah melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan orang lain dan berdampak pada sesuatu yang hilang terhadap orang lain tersebut harus dikenakan pertanggungjawaban atau ganti rugi yang setimpal dengan apa yang telah ia lakukan. Nah, dari teori ini terdapat tujuan dan manfaatnya, yakni yang pertama, agar pertanggungjawaban yang mana terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata tidak diperluas dengan semena-mena oleh oknum yang tersangkut paut dalam kasus tersebut. Dan yang kedua, untuk memperkuat unsur antara sebab akibat hukum terjadinya suatu kejadian yang mengikut sertakan kedua belah pihak. Terdapat teori Anprakilichay, yakni teori ini juga disebut sebagai teori tanggung gugat, yang mana pada teori ini lebih menempatkan kepada siapa yang harus menggugat dan siapa yang harus menjadi tergugat. Karena pada teori ini lebih menekankan perihal teknik untuk mencari dan menentukan pihak mana yang harus dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dalam teori ini juga memiliki poin penting, yakni untuk membedakan siapa pihak yang dapat digugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam teori ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni yang pertama, tanggung jawab atasan, dan yang kedua, tanggung jawab non-atasan atau pertanggungjawabannya terhadap orang-orang yang berada dalam pengampuhannya. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap barang yang ia miliki atau barang yang berada dalam lingkup pengawasannya. Terdapat sejarah dari perbuatan melawan hukum. Sejarah perbuatan melawan hukum ini terbagi dari dua periode, yakni sebelum Ars Hochrecht tahun 1919 dan setelah Ars Hochrecht pada tahun 1919. Perbedaannya pada periode sebelum Ars Hochrecht pada tahun 1919, perbuatan melawan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang menyalahi atau melanggar ketentuan dari norma-norma hukum saja, yang mana apabila terdapat seseorang yang menyalahi aturan non-hukum seperti norma kesusilaan, norma kepatuhan, dan lain-lain, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada periode setelah Ars Hochrecht pada tahun 1919, yakni yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang bukan hanya menyalahi aturan norma hukum saja, namun menyangkut perbuatan yang mengingkari atau menyalahi dan melanggar norma dalam masyarakat seperti norma kepatuhan, norma kesusilaan, dan lain-lain, yang mana mengakibatkan adanya kerugian terhadap orang lain. Serta perluasan makna ini terjadi setelah adanya putusan dari Ars Hochrecht pada tanggal 31 Januari tahun 1919 ketika memutuskan kasus yang menyangkut Lindenbaum dengan Son, yang dalam kasus tersebut Son memanfaatkan Lindenbaum untuk menarik perhatian para pelanggannya, yang mana dalam hal ini Lindenbaum mengalami banyak sekali kerugian. Dan dari putusan tersebut, perbuatan melawan hukum selanjutnya dapat dimaknai sebagai yang pertama, perbuatan baik yang berbuat atau tidak terbuat
yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, perbuatan yang melanggar akan hak dari subjektif seseorang. Dan yang ketiga, semua perbuatan yang melanggar atau menyalahi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dasar hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum ada pada pasal 1365 KUH Perdata, yang mana menurut Elsie Huffman adalah turunan dari pasal 1401 PW yang dengan hal ini memiliki 4 unsur, yakni yang pertama, terdapat objek yang melakukan tindakan. Yang kedua, tindakan yang dilakukan objek harus masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Dan yang ketiga, ada dampak kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Serta yang keempat, tindakan atau perbuatan tersebut masuk ke dalam kesalahan yang dapat mencelakakan orang lain. Unsur dalam perbuatan melawan hukum ada beberapa poin, yakni yang pertama, terdapat kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut, dan yang kedua, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, dan yang ketiga, tidak ada pembelaan bagi diri sendiri. Lalu selanjutnya mengenai teori tanggung jawab mutlak. Apa sih teori tanggung jawab mutlak itu? Dalam teori ini, atau yang mana bisa disebut dengan strict liability, adalah suatu teori yang mengajarkan dan menegaskan perihal perlu tidaknya adanya bukti yang harus diberikan oleh pihak penggugat untuk sebagai dasar akan pembayaran ganti rugi. Namun terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai teori ini bahwa prinsip tanggung jawab ini tidak dijadikan sebagai suatu faktor yang menentukan. Teori ini juga pun langsung disandarkan pada pasal 1367 KUH Perdata, yang mana R.C. Huber berpendapat bahwa prinsip tanggung jawab ini dapat diterapkan pada lapangan karena yang pertama, pihak konsumen tidak sedang dalam keadaan untung dalam membuktikan adanya sebuah kesalahan, dan yang kedua, pada pihak produsen seharusnya lebih berhati-hati dan mengantisipasi jika suatu saat dapat terjadi atau terdapat gugatan yang diajukan. Dan yang terakhir, dari adanya asas ini menjadikan para produsen untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya, mengenai doktrin dalam hubungan sebab akibat dalam perbuatan melawan hukum, lebih menegaskan perihal adanya tindakan yang diyakini menjadi suatu sebab akan adanya suatu dampak atau akibat, yang mana dampak tersebut juga harus diganti rugi oleh pelaku dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Sehingga hubungan ini menjadi atau dapat disebut sebagai teori hubungan kausalitas. Dalam hubungan sebab akibat atau hubungan kausal ini dijabarkan menjadi beberapa teori, yakni diantaranya yang pertama, teori conditio sine qua non, yakni memiliki pemahaman mengenai penyebab dari terjadinya suatu tindakan atau perbuatan, yang mana tidak akan terjadi suatu akibat apabila tidak terjadi suatu tindakan yang diyakini sebagai sebab. Sedangkan yang kedua, teori adequate Viros-Zeiking. Teori ini lebih kepada anggapan dan pikir panjang dari masyarakat kepada suatu tindakan yang dilakukan dapat mengakibatkan suatu hal yang dibayangkan atau diduga oleh masyarakat. Dan pada teori ini juga, pelaku atau seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenai ganti rugi sama persis atau sepadan dengan jumlah yang selayaknya dengan apa yang telah ia lakukan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.